Di sini aku ulas sedikit tentang kubu Ngesekanti. Kubu Ngesekanti nama lainnya Zoningu. Kalau nggak keluar kubu Ngesekanti berarti Zoningu ya. Zonasi. Di sini dibagi ada 3 area. Yang pertama Seiketsu Sagyokuiki. Area toko, tempatnya topping, Maritsuke sama Housou. Yang kedua ada Junseiketsu Sagyokuiki, area semi steril atau dapurnya, tempat untuk memproduksi atau memasak. Shitasori prepare, kanetsu chori, memasak dengan pemanasan. Yang ketiga ada Oseng Sagyokuiki. Ini tempat penerimaan bahan baku keluar masuknya ya. Ini Sotokara. Jadi keluar masuk barang itu masuknya di Oseng Sagyokuiki. Anggap aja gudang. Jadi nanti kalau ada soal itu kalian harus urut, bener-bener urut. Urutnya maksudnya gini. Seikatsu Sagyokuiki atau toko. Pastikan jawabannya tentang Toppinggu Moritsuke Housou. Jangan sampai tertukar Shitasori maupun Kanetsu Chori. Di Junseiketsu Sagyokuiki juga sama. Jangan sampai ketukar Genzaryo no Ukere. Karena di sini dapur, berarti tempatnya untuk masak. Shitasori, Kanetsu Chori. Atau Sagyochu no Sakuhin. Produk makanan yang sedang diproses, yang sedang dikerjakan. Terus Oseng Sagyokuiki itu gudang. Yang namanya gudang berarti tempatnya bahan baku keluar masuk. Lanjut kita mulai di sini. Windisang dozo. Dari mana, Pak? Dari ini Oseng Sagyokuiki sampai ini. Oseng Sagyokuiki de Sagyo Suru Hitoga Junsei Ketsuki. Kecil banget bener. Junseiketsu Sagyokuiki. Bentar. Udah? Udah. Junsei Ketsu Sagyokuiki. Seiketsu Sagyokuiki ni Hairanayo ni Shinakereba ikemasen. Oseng Sagyokuiki de Junseiketsu Sagyokuiki no Genzei-ryo ga Seiketsu Sagyokuiki no naka o tooranai yo ni shinakereba ikemasen. Di sini penjelasan tentang area-area semisal kayak melewati ya. Tooranai. Set. Oseng Sagyokuiki de Sagyo Suruh itu orang yang sedang kerja di area gudang. Junseiketsu Sagyokuiki ya. Seiketsu Sagyokuiki. Area dapur dan area toko. Jadi pekerja yang di gudang itu tidak boleh masuk ke dapur sama toko. Oseng Sagyokuiki ya. Junseiketsu Sagyokuiki no Genzaryu. Bahan baku. Maksudnya di sini bahan baku dapur sama bahan baku gudang itu tidak boleh melewati toko. Bahan bakunya ya. Jadi karena area toko itu udah bener-bener sterilisasi. Tempat tinggal ngasih topping, Maritsuke sama Housou. Jadi nggak boleh sampai terkena bahan baku atau barang-barang dari gudang maupun dapur. Karena bener-bener sterilisasi. Hei Sugi yang Genzaryo sampai titik ini. Genzaryo dang boru bakoya kondina no mama. Ini apa sih? Kontena no Mama Junsei Katsu. Kontina no
mama chung seiketsu kiga sagyo Kuiki. kuiki ya seiketsu sagyo kuiki ni mochi konde haikemasen. Gengzaryo no haita dangboru bakoya kon kondin kondina do Kontena. kontinado wa chuchi ya hokori mushi ya bisei butsunado de onsen shite iru bai baai ga aru kara desu. Hai, di sini penjelasan tentang kontena sama dan baru baku. Jadi kontena itu maksudnya kayak kontainer gitu ya. Terus dan baru baku itu kardus. Mereka itu tidak boleh dibawa masuk ke toko sama dapur. Karena mereka semua itu tempatnya di gudang. Pastinya yang namanya gudang itu kan kotor ya. Banyak debu, terus tanah. Kenapa kok bisa ada tanah? Ya kayak ketika ada pengiriman dari luar pabrik. Nah, terkena debu polusi di jalanan itu. Jadi tidak boleh dimasukkan ke toko sama dapur. Genzaruna haita dan baru bako ya kontena doa. Suci ya hokori mushi bisa busuna dode osensi te iru ba aiga arukara. Ya, ini tadi karena yang namanya bahan baku di gudang itu masih banyak hokorinya, mushi, terus suci yang dari luar pabrik itu terbawa. Jangan sampai masuk ke area dapur sama toko. Akan terjadi kayak percampuran polusi. Jadi kotor-kotorannya itu ikut masuk. Hai Sugi sampai ini, sampai si Mas. Fuyo ni nata gengzaryo ya souji de deta kon de Beta Gomi. gomi o sagyo shu kara desu toki wa kimerareta ruto de dashimasu. Churo wo chukau jikan wo kimete gomi o desite iru shoku hinsei zogyojo mo arimasu. Gomi o dasu tame ni suro o tsukata aru koto wa souji senjo shodoku wo Okonaunado Kosha Osheng. okonanado koosha oshen ga aru okorana iyo ni narimasu. Nah, di Nishimasu. sini penjelasan tentang Fuyoni. Fuyoni Nata Genzaro itu bahan baku sisa ya. Jadi kayak sisa-sisa bahan baku yang udah nggak dipakai, yang udah nggak berguna. Iranai atau Fuyoni Nata Genzaro ini intinya sisa-sisa bahan baku dan sauji kayak sampah-sampah yang telah dibersihkan itu. Deta Gomio, Sagyojo, Kara, dan Sutoki ketika mengeluarkan dari pabrik sisa-sisa bahan baku dan kotorannya tadi, Kimera Reta Rutode dan Simas, kita harus melewati rute yang telah ditentukan. Rute ini apa? Rute itu juga sama yang disebut suro, lorong. Jadi ketika kita membuang sampah tadi, terus melewati lorong, itu ada waktunya, ada waktu sendiri. Misal ditetapkan jam 7 bagi untuk pembuangan sampah. Ya udah, wajib jam 7, tidak boleh jam 8 atau jam 6, nggak boleh. Sesuai ketetapan jamnya. Terus setelah kita menggunakan suroknya, lorongnya untuk mengeluarkan sampah, kita harus melakukan sauji pembersihan, senjo, sodoku, okonau,
nado kosha oshenga okorana yoni shimas. Karena itu semua sampah yang dikeluarkan terus melewati lorong. Lorongnya harus dibersihkan dan disterilisasikan. Supaya apa? Takutnya ada beberapa kotoran yang mungkin kayak jatuh di lorongnya gitu ya. Nah, kotoran itu kalau dibiarkan akan mengakibatkan fatal. Contohnya bisa butsu berkembang. Itu ya. Jadi pada intinya di pertama poin pertama ini itu pembahasan tentang orang yang kerja di gudang tidak boleh masuk ke dapur sama toko. Terus kalau ada soal seperti ini, orang yang kerja di toko meminta tolong sama pekerja di gudang. Nah, pekerja di gudang harus ngapain? Pekerja gudang harus menggunakan Nencakurora sama Easawa. Itu pilihannya. Kalau TRIC Mas itu kan dilakukan di seluruh pekerjaan ya. Tapi poinnya di sini itu pekerja dari gudang. Karena gudang udah jelas. Tempatnya tanah, hokori, musi, bisebutsu. Sedangkan yang bisa menghilangkan suci sama hokori itu Easawa. Terus mungkin kayak ada helaian rambut itu kan Nencakurora. Mungkin musi yang tertempel di baju. Nah, itu kan biasanya dihilangin dengan Nencakurora yang roll itu ya. Maka kalau ada soal ini, kalian harus pilih yang paling tepat. Penggunaan Nencakurora sama Easawa. Balik lagi, karena orang yang kerja di gudang itu, bajunya itu berdebu. Terus kena tanah. Terus kemungkinan juga ada serangganya. Bisa butsu. Terus poin kedua. Poin kedua ini pembahasan tentang bahan baku. Bahan baku yang ada di dan baru baku. Dan baru baku itu kardus. Terus ada di kontainer. Itu tidak boleh dimasukkan ke dapur sama toko. Balik lagi ada suci sama hokorinya. Terus poin ketiga itu tentang penjelasan pemakaian suro atau lorong. Pada intinya, ketika kita sudah menggunakan suronya untuk membuang sampah di waktu yang telah ditentukan, harus dilakukan sauji, senjo, sama sodoku. Dah, aman ya di sini ya. Aman banget. Jadi poin pertama itu penjelasan dan baru baku, bahan baku. Kita lanjut yang seiso, senjo, sama sodoku. Sugi, Windy, Sampai mana, Pak? sampai Joto. Sampai sini nggak apa-apa? Langsung aja Iya. yang sini, yang ini. Nah, Seso wo shinai de iru to, mushi ya nezumi ga haite sagyojo no naka de fueru genin to nari setsubi essei jogyo ga waruku narimasu. Haisu, haisuko, haisuko ya hai, okina, hai sui kau. haisui kau ya okina kikai no shitawa Kita apa? mushi no haseigen ni nariyasui no de, toku ni chouii ga hitsuyo desu. Haisui ko wa futa o hazushite araimasu. Bisei butsu ga fueyasui no de, sagyo, sagyojo, sagyojo no yuka wa nereta mama ni shite haikemasen. Hai, di sini penjelasan tentang hai sui kau.
Haisuiko itu saluran air. Nah, di sini itu kata senpai-senpai nggak ada materinya. Di 2024 nggak ada. Sebenarnya ndak ini udah tertera Haisuiko. Sama Okina Kikai. Maksudnya Okina Kikai itu uh, ada mesin yang gede banget. Nah, bagian bawahnya itu kayak itu kan sulit disapu ya. Jadi kayak kelewat lah kalau nyapu itu susah gampang disapu. Nah, itu maksudnya Okina Kikai no Shita. Terus Haisuiko itu saluran air. Udah tergambar kan saluran air itu got, tempat pembuangan air kotor. Got. Dah gambaran kita pasti oh iya kotor ini. Mushi no haseigen ni nariyasui no de. Karena gampang mudah terjadinya ditemukan mushi, serangga. Khususnya yang harus diperhatikan. Ya ini karena gampang ditemukan mushi. Misalnya kak, yang namanya serangga kan suka tuh di celah-celah di bawah mesin-mesin itu ya. Terus kayak di Haisuiko itu pasti banyak musinya di sini tuh bukan semut, kayak kecoa. Haisuiko wa futao hazu site arimas. Kita harus mencuci dan melepas tutupnya, futa. Nah, futa di sini digunakan lagi kan. Sebelumnya itu ada tentang pembahasan setelah mensterilisasi supaya tidak tercemari, itu harus disimpan dan ditutup dengan baik futa. Nah, di sini digunakan lagi futanya. Hai suikoa, futao hazu site arimas mencuci dan melepaskan tutupnya. Maksudnya, kita mencuci got itu tutupnya harus dilepas dulu, disikat, dibersihkan. Bisa ibu juga fue yasui no de sagyujun no yukawa nurita mama sitewa ikimaseng. Karena mikroorganisme itu suka di tempat yang basah-basah, jadi dilarang membiarkan lantainya dalam keadaan basah. Dilarang. Jadi untuk soal Heisuiko, nanti tuh dapatnya tuh gambar got, ada kecoaknya. Terus itu nanti nggak tahu ya Machigate atau Tadashi. Pada intinya pilihannya itu Haisuiko harus diapain? Harus dicuci. Futao hazu shite araimas. Terus Sagyojo no yukawa nurita mamani sitewa ikimaseng. Tidak boleh membiarkan lantainya basah. Atau kalau tidak keluar kalimat ini, mungkin harus mengepel lantai sampai bersih. Itu contohnya. Terus untuk futao hazusite araimas, bisa juga futanya, hazusimasnya itu diganti bungkai. Bungkai simas. Itu kan membongkar ya. Sama kan, membuka tutup atau membongkar tutup. Jadi masih searah kalimatnya. Jadi dia hai suikou. Itu gambar got Okina Kikai no Shita. Itu gambar mesin yang sangat-sangat besar, terus di bawahnya itu ada celah. Itu harus dibersihkan. Karena itu gampang banget dibuat tempat sembunyi musi. Hai Sugi yang Mazeru sampai sini ya. Windy-san, Mazeru Kikai Michisa Yakiru Kikai Saraisa Suraisa. Soraisa Hadoga Tana Dono Kikai wa Kenzeryo o Kaetara Kanarazu Senju Shimasu. Sagyo ga owatta toki ni mo nakarazu senju shimasu. Bunkai dekiru bubon wa bunkai shite senju shimasu. Kikai wa yogore ga medata nakute mo mainichi senju shimasu.
Di sini penjelasan tentang alat-alat untuk masaknya, contohnya mixer, mikisa, mazeru kikai, mesin pencampur. Mazeru itu mencampur ya. Sama juga kayak konju. Konju kan tercampur. Mazeru mencampur. Jadi mesin pencampur seperti mixer atau blender. Terus kiru, kikai, mesin pemotong seperti suraisa, fudokata, cutter. Terus gensario, kaitara. Maksudnya ini ketika mixer sama pisau-pisau ini udah digunakan untuk membuat roti, misal ya. Terus genzario oh kaitara. Jadi kalau mengubah bahan bakunya dari bahan roti diubah ke bahan daging-dagingan, itu harus di kanaraju senjoshimasu. Sagyo ga owata toki ni mo kanaraju senjoshimasu. Pada intinya, contohnya gini, blender atau chopper. Chopper setelah buat masak cabai, cuman cabai ya. Terus kita pakai untuk nge-cover apa ya, yang dichopper bawang merah misal. Nah, sebelum diganti bawang merah harus dicuci dulu. Terus pemakaian terakhir, sagyoga watatoki, itu juga harus dicuci. Bungkai dakiru bubung wa. Itu bagian yang bisa dibongkar. Bungkai juga bisa diganti ini ya, hazusimas. Hazusite. Bagian yang bisa dibongkar atau dilepas, bungkai shite senjoshimasu. Kita cuci bongkarannya. Kikewa, mesinnya, yogorega, medanaku, temu, mainichi, senjoshimasu. Jadi mesin-mesinnya setiap hari dipastikan tidak ada masalah, tidak tertinggal kotorannya, harus dicuci. Jadi soal pertama di mana? Di Hai Suikou. Terus soal kedua tentang, tapi nggak seperti ini ya kalimatnya. Kalimatnya tentang mazeru kikai itu ada alat atau mixer, atau contohnya dari sini, mereka itu patah. Pertanyaannya, taisakunya apa? Taisakunya, ambil bagian yang patah, bungkai shite senjoshimasu. Ini jawabannya. Supaya apa? Tidak tertinggal kotoran. Bisa juga tori atsukaimasu. Jadi bagiannya bungkai shite, bungkai o tori atsukaimasu atau tori nozoku. Intinya patahan tersebut diambil, diangkat, dicuci, dibersihkan, disterilisasi. Karena soalnya nggak ada kalimatnya di sini. Cuman mengambil prakteknya dari sini. Praktek dari pembahasan mesin pencampur. Jadi mesin pencampur itu bagiannya patah. Misal ini gambar mixer. Ya kan? Misal ini ya. Gambar mixer. Nah, di sini kan ada ini ya. Nah, ini tuh patah. Jatuh ke bahan baku. Soalnya itu gini. Diapain patahan ini? Jawabannya, diambil patahannya, dicuci, disterilisasi. Intinya dicuci. Intinya diambil patahannya. Tori atsukai atau tori nozokuimasu bisa. Sugi, Pai, kikewa, bentar. berarti itu nggak ada pilihan ini, apa? Lapor ke Sekininsa dulu gitu. Kalau ada pilihan Pilihannya. laporkan ke Sekininsa, bagusnya laporkan Sekininsa terus berhenti bekerja. Maksudnya bukan berhenti bekerja ya, mesinnya itu matikan. Mesinnya matikan, terus baru kita ambil bagian yang patah, kita cuci. Tori nozoku kimasu. Karena yang di Mazeru ini, soalnya tuh yang keluar soal praktek. Di Prometik kan dijelasin ya, ada 10 soal praktek. Nah, yang keluar itu di Mazeru ini. Prakteknya itu ketika kita mencampur bahan baku, terus
mikisenya ini patah atau copot. Terus tindakan kita itu seperti apa? Kalau nggak ada sekininsa, cukup hentikan pekerjaan atau mesinnya, matikan mesinnya, kita ambil bagian yang patah, kita cuci. Udah, cukup itu. Kalau Haiswiko, itu juga lebih ke prakteknya. Mungkin nggak semirip ini ya. Tapi pada intinya, pada soal Haiswiko, prakteknya itu harus ngapain kita di Haiswiko, di saluran air. Intinya Haiswiko itu kita harus mencuci dengan bersih. Entah dengan cara menyikat, nanti yang keluar pilihan gandanya mensikat, migai tari, senjoshi tari misal ya. Terus dibersihkan dengan air. Ada Bisa yang juga pakai ini seperti ya, itu. pakai OU ya, air panas kayak di Oyu, mana ya? oyu air panas. Kalau Hmm. oyu air panas itu bisa mematikan, membunuh si musi-musi bakterinya. Makanya lebih ke ini, ke prakteknya kita seperti apa. Jadi bisa di logika ya, yang namanya pembersihan saluran air bisa juga menggunakan air panas. Itu kan supaya kayak yang apa? Yang minyak-minyak itu kayak cair. Terus kan ini ikut air. Larut Lengket-lengketannya ya itu. dia ya. Iya. Larut. Terus kalau diambil tutupnya, kenapa? Ditutup itu biasanya kan yang namanya got, banyak kayak helaian rambut, kotor-kotoran itu ya. Itu diambil kotorannya. Torinozoku, Yogureo Torinozoku, mengambil kotorannya. Terus dibuang, Saringannya itu ya berarti ya. saringannya. Kan ada gambar loh. Misalnya ini saringan apa? Gotnya. Terus di sini tuh kan ada ini. Nah, kayak gitu. Saringannya ini diambil, pastinya kan biasanya kayak banyak kotoran yang tersangkut itu. Nah, dibuka, yang tersangkut semua diambil, dibuang, terus disikat, terus diguyur dengan air, entah air panas atau air dingin, intinya diguyur. Itu soal praktek ya, jadi nggak ada di sini kayak plek gitu, nggak ada. Terus keluarnya biasanya juga bentuk gambar. Terus ini yang ini tak baca sedikit, Kikai, yang bawah. Kikai wa kono yo ni shikari senjo shite hanado sokihini chokusetsu fureru mubung wa senjo no ato sodoku shinakiriba narimaseng. Kalian paham ha ini apa? Ha. Bilah Bagian bukan pisaunya enggak sih? pisau. Iya, yang bagian lancipnya. Iya. Nah, ini kan lancip ini. Itu termasuk ha. Tapi ini bukan pisau kecil ya, mungkin kayak mesin pemotongnya yang besar-besar itu. Kalau bersentuhan langsung dengan bahan baku yang berbeda, misal ya, bahan bakunya yang berbeda, sokuhin, itu harus setelah menggunakannya harus dicuci, terus disterilisasi. Ya ini, yaitu takutnya habis buat motong daging kuda misal ya. Terus mau ganti motong daging ayam misal ya. Nah, itu kan berbeda tuh. Terus kan pisaunya ini, haknya ini kan bersentuhan langsung sama dagingnya. Nah, itu harus dicuci, terus disterilisasi. Kalau ngomongin pisau, ini ada sendiri pisau hocho atau naifu. Naifu itu pisau masak yang kecil. Kalau hocho itu pisau yang gede-gede kayak buat motong ayam yang gede-gede itu ya. Manaita nadokika sagyo sumaseng. Hocho manaita nado sagyo ni sukataki guni yugurega nokote iruto. Kalau tertinggal kotoran di peralatan yang telah digunakan seperti pisau sama telenannya, sokode bisa butsu gak mas. Yaitu tadi bagian lancipnya. Tadi itu harus dicuci, terus disterilisasi. Terus untuk penggunaan telenan,
pisau itu juga sama. Kayak pembahasan tentang alergi butsitsu. Jadi kan harus dicuci supaya tidak tertinggal kotoran-kotoran sisa-sisa bahan bakunya. Karena kalau tersisa kotoran itu akan mengakibatkan bisebutsunya bertambah lagi. Jadi dipastikan peralatan itu bersih. Manaita sama Hocho. Kiguni suite iru suibungmo. Bisebutsu ga fueru gen ini narimas. Yaitu tadi di peralatan itu ada kelembapan yang tertinggal. Kayak lembab karena nggak disterilisasi, nggak dikeringkan, nggak dicuci, terus lembab, ya udah bisebutsunya itu bisa berkembang menjadi itu tadi kayak karena kotor dibiarkan terus lembab, ya udah bisebutsunya bertambah beranak pinak. Pada intinya kita setelah menggunakan peralatan tersebut harus mencuci sesuai yang telah ditentukan. Suibungga nukurana yauni kanso sasete kara hokang shimasu. Jadi Manaita sama Hojo tadi, setelah kalian cuci, kalian sterilisasi, terus kalian keringkan, baru disimpan. Hokang shimasu. Kanso sasete itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, supaya tidak tertinggal kelembapannya, baru disimpan. Ini nggak keluar, tapi takutnya kalian dapat soal random, jadi tetap paham ya. Tuh. Terus tadi Windy. Rizka, Dozo, Yang mana, Pai? yang ini. Sampai ini bisa nggak? Atau sampai sini dulu? Terserah, nggak apa-apa. Bisa. Ya. Yakusai no kanri, yakusai ga sokuhin ni konyu suruto sono sokuhin o tabeta ito ga byoki ni naru koto ga arimasu. Mata yakusai ga sokuhin o seiso suru ito no meni haitari hifu ni sukuto mega mienakunattari ya yakedo suru koto ga arimasu. Yakusai wa kimera reta basho ni tadashiku hokang shina kereba ikemasen. Sakinsai senchousai nado no yakusai o genzeryo to onaji hokang ko ni hokang shite wa ikemasen. Mata yakusai wa meisou ga wakaru yo ni youji shinakereba ikemasen. Youji no naimono o mitsuke nara suku ni sekinin sae houkoku shinakereba ikemasen. Nah, di sini penjelasan tentang penggunaan bahan kimia. Ini kan termasuk Kagaku Teki Jigayoin ya, faktor bahaya kimia. Yakuzai ga sokuhin ni konyu suruto. Kalau bahan kimia itu tercampur di produk makanan, sunu sokuhin o tabita hito ga byoki ni naru koto ga arimasu. Jadi akan mengakibatkan konsumen kita sakit. Mata dan yakuzai ga sokuhin o seizo suru hito no meni haitari hifu ni sukuto mega minaku nattari yakedo suru koto ga arimasu. Jadi selain akan bikin konsumen kita sakit, kalau pekerjanya ketika sedang memproduksi produk makanannya, terus terkena mata, masuk ke mata, dan terkena kulit, itu akan mengakibatkan kulitnya terbakar. Terus matanya nggak bisa melihat atau buta. Jadi harus berhati-hati untuk penggunaan yakuzai. Balik lagi, ada yang ingat menggunakan apa? Tebukuro-nya. Yang mana, Pai?
penggunaan yakuzai itu menggunakan tebukuro apa? Komu. Gomu tebukuro hai. Itu diinget-inget ya. Yakuzai wa kimirarita basoni tadasiku hokang sinakiriba narimaseng. Kita harus menyimpan di tempat yang telah ditentukan. Berarti ini prinsip, ingat prinsip siapa? Seiton. Letakkan di tempat yang telah ditentukan. Nah, di sini simpan dengan benar di tempat yang telah ditentukan. Saking zai senjuzai nadono seperti saking zai disinfektan, senjuzai deterjen. Yakuzayo genzario to anaji hokanko ni hokang sitewa ikimaseng. Kita tidak boleh menyimpan di gudang yang sama dengan bahan baku. Jadi poinnya di sini tentang yakuzai no kari. Harus meletakkan di tempat yang telah ditentukan. Tidak boleh menyimpan obat-obatan dengan bahan baku di gudang yang sama. Yakuzai wa meisoga wakaru yauni hyoji shinakiribah narimaseng. Kita tuh harus memberi label nama supaya terbagi. Contohnya obat kimia buat membersihkan toilet atau mungkin membersihkan peralatan, dan juga obat kimia untuk mensterilisasi sayuran. Semua itu harus dikasih label supaya tidak tertukar. Kalau kalian menemukan obat kimia tersebut tanpa label, suguni sekinin saya hokoku sinakiribah narimaseng. Dan di sini itu nggak selalu kalimat ini ya. Mungkin juga hitono mawarini. Hitono mawarini ke orang sekitar. Hitono mawarini renraku simas misal. Hubungi orang sekitar kita kalau nggak ada sekininsa. Ini lebih ke prakteknya langsung ya. Jadi tentang yakuzai no kari kita harus apa? Simpen di tempat yang telah ditentukan. Jangan disimpan dengan gudang yang sama. Maksudnya satu gudang dengan bahan baku. Terus yang ketiga, kita harus ngasih label. Itu wajib. Kalau tidak dilabeli, segera laporkan sekininsa. Dah, cukup. Di sini ada yang ditanyain nggak? Berarti yang pertama tuh Sekiningsa dulu baru Mawarino itu ya Pak? Betul. Jadi kalau nggak ada sekininsa, baru hitono mawarini, orang sekitar. Misal gini, kalau nggak ada sekininsa, kita kan kerja, terus nemukan obat-obat nggak ada labelnya. Nggak ada sekininsa, ya jangan diem, tapi kasih tahu teman-teman kita supaya ketika teman kita mau menggunakan, iya ini nggak ada label. Terus mungkin sodang, selanjutnya harus seperti apa. Terus mencari tahu. Itu lebih ke prakteknya. Sugi yang ini, lanjut yang ini. Ya. Sakyosa no esekandri. Sakyosa wa ibutsuno ken ininaru mono. Sokuchu dokuno ken ininaru. Bio genzei bisei butsuo. Sakyouchou ni mochikon dewa ikemaseng. Mata sakyou fukuya sakyou shano te yubikara kousha onsen ni shisetsu setsubi kikunadono eisekandri sanshou o fusega nakereba ikemaseng. Sono tameni itsuyona eisekandri ni suite setsumei shimasu. Hei, di sini tuh penjelasan tentang mengelola manajemen kebersihan pekerjanya. Nah, di sini kan pembahasan yang pertama tadi tentang goes. Goes itu ngapain aja udah dijelasin. Terus yang kedua, memanajemen peralatannya. Terus yang ketiga, memanajemen bahan baku. Yang ketiga, memanajemen pekerjanya. Itu kan ini ya, punyanya Ipang Esekandri.
Jadi diingat-ingat sekalian, Ipang isi kanti itu melakukan goes, terus memanajemen peralatan, terus yang ketiga memanajemen pekerja, yang keempat memanajemen bahan baku. Iya, ya, pintar. Terus, sumimasen. Iya, ya. Terus di sini penjelasan tentang manajemen kebersihan pekerjaannya itu harus apa? Pekerja sebelum masuk ke pabrik harus melakukan kenkucekku supaya apa? Tidak membawa yang namanya biogensei bisei butsu ke dalam pabrik yang akan mengakibatkan keracunan makanan. Jadi pekerja itu harus benar-benar dipastikan ada luka atau tidak. Itu dipastikan, takutnya kayak ingat kan Osoku Budo. Osoku Budo awalnya dari jari yang terluka. Terus Sagyofuku. Sagyofu itu ke seragam. Nah, itu kan udah ada aturan tuh. Aturan pekerja harus menggunakan seragam dengan benar. Tidak boleh membawa eh, benda-benda peralatan yang tidak ada hubungannya dengan kerjaan. Nah, itu dicek. Karena apa? Takutnya kalau kalian membawa koswi, parfum ke dalam pabrik, nah itu akan mengakibatkan kualitas produksi menjadi buruk. Terus contohnya lagi, kita menggunakan seragam yang ada apa itu kancingnya. Takutnya kancingnya tuh lepas, terus tercampur sama produknya. Nah, itu kan bahaya ya. Itu fungsi dari Sagyono Eishikanri. Terus di sini penjelasan tentang Kenkucheku tusuk sampai mana ya? Bentar. Sampai titik ini aja. Oh, titik itu. Nah, sampai ini. Hai. Kenko cekku sakyo o ajimerumaini geri atsunetsu hakikenadono sojoya teyubino kizuganai koto kakunin shimasu. Koreo kenkou cekku to imasu. Korera no soujou na koto ga aru hito wa kanarazu sekininsae Bokoku shinakereba ikemasen. Ya. Hai, di sini penjelasan Kenkochiku. Kenkochiku itu ngapain? Mengkakunin, mengkonfirmasi pekerjanya itu ada luka di jari atau tidak, memiliki gejala sakit perut atau tidak. Sakit perut itu ada hakike, hatsunetsu, sama geri. Jadi pekerjanya sebelum memulai kerjaan, sebelum masuk ke pabrik, itu harus dilakukan kenkuchiku supaya tahu kalau jarinya ada luka, itu tidak boleh masuk, tidak boleh kerja. Terus ada gejala sakit perut, itu juga tidak boleh kerja. Korerano sojo, sojo nadoga aruh itu. Jadi orang yang ada gejala semua itu, maksudnya ini semua, kita harus melaporkan ke Sekininsa. Balik lagi ya, Sekininsa leadernya yang tanggung jawab. Terus Sagyo Haji Meruto Kiwa. Nani Musou juga Nakata noni. Maksudnya di sini padahal pas sebelum bekerja ini, sebelum memulai kerjaan kan melakukan kenkuchiku, tapi tidak menemukan gejala sakit perut ataupun jarinya terluka. Tapi ketika sedang bekerja, Sagyochu, perutnya itu sakit, terus jarinya itu terluka. Maka kita harus menghentikan pekerjaannya. Sugudi Sagyo Tomete. Sekininsai hokoku sinakiribah narimaseng. Contohnya yang tadi kayak Mazeru misal nemuin
Yang ini ya, masuk tuh yang Suguni Sagyo Tomete. Itu bisa buat contoh soal di bagian mixer yang patah kita harus apa? Suguni Sagyo Tomete Sekinensai Hokoku Shinakiri Maseng. Kalau nggak gitu ada mungkin bagian-bagiannya dia Bungo Torinozukimas Senjo Shimas. Bisa juga seperti itu. Tapi itu kan kecil. Ketika sebelum memulai pekerjaan, kita harus mengkakutin jarinya ada luka atau tidak, terus ada penerlinja sama cek kesehatan atau MCU yang telah ditentukan di tempatnya Sokubade. Jadi di pabrik itu ada ruangnya untuk melakukan MCU ataupun melakukan cek tinja secara berkala. Secara berkala itu palingan yang keluar tentang Kenko Ceko itu ditanyakan kalian harus ngapain supaya apa. Jadi kalian harus mengkakunin ada luka atau tidak, sakit perut atau tidak. Nah itu. Terus yang kedua, kalau kalian sakit perut pas kerja atau jari kalian terpotong, kalian harus apa? Harus berhenti dan laporkan ke Sekininsa. Terus yang ketiga, yang ini. Sokubade kimate iru taiki tekina kenko sindang ya kenben o uke nakereba ikimaseng. Udah aman di sini? Lanjut. Agus. So, Agus sih mas kah? Hai. Dari mana? Yang Sagyo Fuku Sampai mana? Sampai akhir atau dijeda dulu sampai sini? Boleh. Boleh. Sage fuku nadono cakuyo. Sage joni yogoreya ibu tsuho mochikomanai yoni surutame. Mata bisa butsuho gengjaryoya kikai higo ni sukanai tame. Sugin no teng ni shushite. Sage fuku nado tadasiku cakuyo shinakirebe ikimasen. Ichi Sage fuku wa oishitsude chakuyoshimasu. Ni Sage fuku masuku heaneto boshi kutsu tebukuro nado wa Sagyo Fuku. subete tebukuro nado wa subete jubung no saizu ni atta seketsu na mono o chakuyoshi nakireba ikimasen. Sang Sume wa itsumo mijigakute okimasu. Suke sume ya manikiwa nado o shite shagyojo ni haite wa ikimasen. Yubi wa udedokai aksesori tatoeba earringu nekoresu piasu hairpin sukematsu ge nado o shite shagyojo ni haite wa ikimasen. Go Sagyo ni hitsyo de nai mono o shagyojo ni mochikonde wa ikimasen. Udah, belum? Apa kata-kata?
Tes. Sinyalnya kayaknya deh. Tuh, masuk lagi. Sinyal siapa? Saya bukan. Sinyalku, Bukan. sinyalku. Sinyal Sinyalku. sensor. Sumimasen. Panik ya? Aku juga. Iya. Enggak, sinyalku memang nggak tahu ini, ya Allah, Telkomsel. Halaman berapa tadi? 19 ya? Juk. Iya. Nah, iya. Di sini tuh kalian nggak harus pusing-pusing banget karena kan semuanya kebanyakan kata kana, dan kata kana kan kayak kita itu berat ya, berat baca, berat hafal. Pada intinya Sagyofuku kita harus paham cuman di sini. Apa ini? Contoh. Dah, kalian harus paham yang digunakan itu Sagyofuku, masker, hairnet, bosi, kutsu, tebukuro. Dah, itu cukup. Dan semua itu ukurannya harus pas. Saizuni ata seikatsuna mono. Harus pas dan bersih. Maksudnya pas di sini tuh ukurannya ya. Misal bajumu ukuran M, ya udah. Seragamnya juga harus ukuran M supaya mudah bergerak. Nggak keserimpet, nggak kegedean, nggak kecilan. Kalau kecilan kan kalau gerak kan susah ya. Jadi pada intinya aturan Sagyofuku itu kalian cuman menggunakan Sagyofuku masker, hairnet, topi, sepatu, sama tebukuro. Cukup. Untuk semuanya kalau ada katakana atau kotoba asing semuanya itu salah. Nggak boleh, apapun itu nggak boleh kecuali megane. Karena megane kan melindungi mata ya. Bisa jadi ya, contohnya ada yang minus atau plus itu kan pakai kacamata. Itu nggak apa-apa. Terus juga megane juga ada yang pelindung dari serbuk-serbuk yang gampang mudah masuk ke mata. Jadi nggak masalah. Tapi di sini dari poin 1 sampai bawah, kalian cukup paham di poin kedua ini. Udah cukup banget, intinya kalian paham menggunakan seragam, masker, hairnet, topi, sepatu, tebukuro. Udah cukup. Pada intinya di sini apapun itu yang tidak berhubungan dan tidak diperlukan untuk kerja tidak boleh dibawa masuk ke pabrik. Apapun. Jadi nggak usah pusing-pusing di sini. Intinya cuma di situ doang. Terus, ntar. Udah sih, di Sagyofuku, intinya kalian harus paham di sini tadi ya, poin kedua. Terus di sini Kaosetsu Ibutsu. Kaosetsu Ibutsu itu ruang ganti. Udah paham ya. Terus kalau ada soal tentang Sumewa Itsumomi Jikaku Kite Okimas, itu kan pasti ya. Kita kerja kalau ngolah makanan di warung pun kuku kita harus pendek, nggak cuma di pabrik, apalagi di pabrik Jepang. Jadi pastinya bisa dinalar untuk kuku. Terus kalau kita nemuin kotoba asing atau katakana asing, tetap nggak boleh dibawa masuk ke dalam pabrik. Zanen. Zanen. Terus di sini kita cukup tahu gambar-gambarnya harus apa yang pertama. Menggunakan sisir dulu. Terus yang kedua, hairnet. Menggunakan hairnet supaya apa? Rambut-rambutnya itu tidak keluar. Terus menggunakan topi. Terus Sagyofuku. Jadi topinya di sini itu sampai leher ya. Sampai leher, terus ditutup sama jaketnya. Dan jaketnya sini tidak ada poketo maupun botan. Gak boleh. Terus yang terakhir, kita mengkakunin sambil menggunakan masker. Menggunakan saigo ya, terakhir. Menggunakan masker dan mengkakunin, semua udah bener atau
pas enggak, ada rambut yang keluar enggak, terus kayak hidungnya itu gunain maskernya udah bener atau enggak. Biasanya kan kita kalau menggunakan masker kan cuma mulut ya. Terus di sini Sagyo Joni hai rumah ini. Ini tadi udah aku jelasin. Contohnya, contoh pekerja di gudang terus mau masuk ke toko. Itu harus menggunakan nencakurora supaya apa? Musi sama kaminoke bener. Musi sama kaminoke itu bisa dihilangin dengan nencakurora. Terus hokori sama sucinya bisa dihilangin dengan easawa. Itu ya. Sering didebatin kenapa kok nggak tearaisimas, karena di materi itu tearaisimas. Tearaisimas dilakukan kapanpun, dimanapun, ngapain pun itu tearaisimas. Tapi di sini poinnya, pekerja itu dari gudang, terus pindah ke toko. Ya dipastikan seragamnya itu ada hokorinya, ada sucinya, kemungkinan juga kayak ada serangganya, mungkin ya, bisai-butsu intinya. Kalau bisai-butsu di seragam, terus tapi yang dicuci cuma tangan, pengaruh nggak untuk kebersihannya? Nggak bisa ngehilangin kotoran kan, kalau cuma cuci tangan. Maka jawaban yang pasti, sesuai kalau dinalar, ya udah pakai ini. Nencakurora sama Easawa. Itu ada ya soalnya, jadi lebih ke praktek lagi, soal praktek. Karena nggak tertulis di sini. Kubeng Esekan Rito Sagyofuku. Ini tentang Sagyofuku, seragam kerja sama manajemen pembagian area. Sagyojo de sukate iru sagyofuku. Baushia kutsu no mama sagyojo no soto ni dete wa ikimasen. Jadi seragam kerja itu nggak boleh digunakan keluar pabrik. Sono mama sagyojo ni modoruto. Kalau kalian menggunakan seperti itu, maksudnya seragam kalian digunakan keluar pabrik. Ketika masuk pabrik akan membawa bisai butsu, kotoran, musik, dan lain-lain. Jadi dami. Terus untuk toilet. Kalau toilet kan kita nggak mungkin ya keluar masuk itu ganti sepatu. Jadi kita cukup menggunakan hakimono. Hakimono itu kayak alas sepatu khusus. Jadi sepatunya masih terlindungin. Di sini yang kalian pahamin, karena semuanya masih bisa dipahamin ya. Hairnet itu fungsinya buat apa? Setelah pakai hairnet itu menggunakan apa? Tapi di sini terus tujuannya itu supaya keringatnya itu tidak menetes ke luar. Maka dari itu harus menggunakan shibori perekat. Suaranya putus-putus, Pai. Soka. Coto. Udah, masih. Udah. Coba Udah. nanti lagi. Oh Ya. iya. Mau aku beli nih Telkomsel. Sebel banget coba. Tapi di shibori ini udah paham ya? Biasanya kalau jaket itu kan ada tuh rekatannya. Tapi itu kalau shibori itu bentuk karet. Dari karet. Bisa menahan keringat dari dalam lengan baju nggak keluar. Terus untuk pemakaian seragamnya, nggak ada botan, nggak ada poketo. Terus untuk ininya bajunya ini dimasukkan ke celana. Ya, simpelnya kayak kita pakai seragam sekolah lah. Sama kan? Terus untuk hairnet topinya itu kan ada sampai leher ya. Jadi lehernya tuh ketutup sama seragam. Kalau perempuan itu hijabnya tuh dimasukin baju, itulah contohnya. Terus ini ada gambar apron, UD Kaba itu yang ditaruh lengan sini. Udah. Apron kan buat ini ya, tahan panas sama kotor.
Untuk tebukuro pasti bisa dinalar. Yang namanya tebukuro ataupun seragam, tadi kan udah dijelasin ya. Semua harus pas di ukuran badan kita. Gak boleh sobek, gak boleh kotor. Ini sobek. Ini kebesaran. Jadi harus pas. Sugi te arai. Firman dozo. Oke, oke. Te arai. Sakyo sano teyubi ni suita hisei butsu nado de genzario ya shokuhin o osen sa senai yo te arai yo shimasu. Arai yo suru no wa sugi no baai desu. Sakyojo ni hairu mae. Sakyojo de sakyo o hajimeru kyokuseng. Toire no ato. Cakuzen. Ya, chokuzen. Toire no ato. Nama no niku sakana tamago nado ni fureta ato de hoka no shokuhin ya kigu ni fureru mae. Moritsuke nado shokuhin ni chokusetsu fureru sakyo o suru mae. Osen sakyoku iki kara bio sen sakyoku iki ni ido suru toki. Nah, penjelasan tentang tearesimas. Pertanyaannya kalian harus hafal atau tidak? Harus. Karena dapatnya kalian nanti random. Tentang tearesimas itu random. Selain dari gambar yang tadi mencuci tangan itu seperti apa dan kegunaannya itu kapan aja. Nah, kan sering ya aku bilang tearesimas itu selalu dilakukan mau ngapain apapun itu harus tearesimas. Contohnya nih, Sagyo ni Hairuma ini sebelum masuk ke pabrik kita cuci tangan. Terus Sagyo Hajimeru Chakuzen tepat sebelum melakukan pekerjaan. Terus setelah dari toilet. Terus kayak setelah menyentuh ikan-ikanan, terus kayak tamago, intinya hewani, terus menyentuh produk yang lain. Dan di sini fureta. Itu sinonimnya sawaru ya. Tapi kanjinya kalau nggak salah sih sama. Sawaru sama fureru. Itu menyentuh. Pada intinya ketika kita setelah menyentuh atau memegang ikan-ikanan, telur, daging yang mentah, terus memegang produk yang lain, itu harus mencuci tangan. Moritsuke nado sakuhi ni chakusetsu fureru sagyosuru maini. Jadi sebelum bekerja menyentuh, bersentuhan langsung dengan produk plating, seperti memplating gitu ya, dan lain-lain, itu harus dicuci tangan. Terus di sini kara hioseng sagyoku ini ido suru toki. Ketika kita berpindah dari area yang bersih, dari area yang kotor, terus ke yang bersih. Hiosing itu sterilisasi ya. Udah di steril. Bersih. Tetapi kalau yang tadi soalnya itu dari Seketsu Sagyoku Ikini Ido Surutoki gitu. Jadi pilihan yang paling tepat bukan cuma te Areshimas karena tadi Sagyo Fukunya tuh banyak kotoran, suci, musi. Nah, kalau te Areshimas cuma tangannya yang bersih, bukan seragamnya. Nah, ini gambar-gambar cuci tangannya. Bisa kalian hafal sendiri. Ini kan basic ya. Basic banget dari coronavirus dulu. Kita kan di mana-mana ditempelin gambar ini. Pasti hafal kan? Soge. Ayo Marliana, dozo. Dan mana file?
Apa yang ini? Dari langsung aja di sini, langsung poinnya aja. Sampai Oh sini. ya. Tebukuro epron no chakuyo tokokang. Ichi nikuya sakanao chori shita atode yasai o chori suru tokido tori atsukau genzai ryo o kaeru toki. Saki ni tori atsukata genzai ryo no kigayoing byogen seibisei butsuya arerugi busitu. Butsu o sugi no genzai ryo ni sukenai tame desu. Ni genzai ryo no ukeire no toki ni danboru bakoya kontena nado ni fureta atode shokuhin seizo no sagyo o hajimeru toki. Sang toire ya kyuei no ato sagyojo ni haeru toki. Yon sakizumi kanetsuchori hi kanetsuchori no genzai ryo ni fureru toki. Chakuyo shite itate bukuro ga yabureta toki. Aru shokuhin no moritsuke sagyo o shita ato ni betsu no shokuhin no moritsuke sagyo o hajimeru toki. Hai, di sini penjelasan tentang pergantian kokang ya, mengganti menggunakan apron dan tebukuro. Tapi prakteknya tuh nggak persis ini sih, tapi kita sesuai materi aja kalau dapat soal praktek. Di sini itu kita menggunakan apron dan tebukuro sekali pakai. Ichi doka tara suteru tebukuro ya apron ini. Terus kapan kita harus mengganti apron dan tebukuro? Yang pertama, Nikuya sakanao chori shita atode ya sayo chori suru toki nado. Jadi ketika kita memasak sayuran setelah memasak daging-dagingan yang mentah, contohnya ikan-ikanan gitu. Jadi harus mengganti. Totori atsukao genzario kairu toki. Ketika kita mengganti atau mengubah bahan baku yang sedang ditangani, sedang diproses. Saki ni tori atsukata genzario no kigayoin. Byogengsei bisei butsu. Kalian inget ini apa aja? Byogengsei bisei butsu itu ada saking bakteri, virus, kisechu sama kabi. Itu termasuk golongan byogengsei bisei butsu. Terus byogengsei bisei butsu ya arerugi butsitsuo sugi no genzario ni sukenai tamides. Jadi supaya tidak tercemari mikroorganisme patogen sama alergi butsitsu. Maka ketika itu intinya kita harus mengganti tebukuro setelah memasak bahan baku yang selalu berbeda. Genzario no ukere no toki ni dan boru bakoya kontena nado ni fureru atau de shokuhin seizo no sagyo hajimeru toki. Jadi ketika kita memulai bekerja untuk memproduksi produk makanan, tapi sebelum itu kita sudah menerima dan baru bako kontainer dari gudang, contohnya. Nah, kita harus mengganti tebukuronya. Tore ya, kyuke no ato. Jadi setelah dari toilet atau istirahat, terus kita memulai pekerjaannya lagi. Saking zumi itu sudah disterilisasi ya. Jadi produk makanan yang sudah bersih. Itu tempatnya di mana? Di Seketsu Sagyo Kuiki. Kalian inget-inget. Kanetsu Chori, maksudnya di sini itu makan makanan yang disterilisasi dengan pemanasan. Contohnya toriniku, daging ayam. Daging ayam itu kan disterilisasinya dengan 75 derajat selama 1 menit. Kenapa kok 75 derajat selama 1 menit? Ada di halaman 11 itu tentang Saremonera sama Kanbiro. Nah, itu kan ada toriniku. Sedangkan mereka itu bisanya di kanetsu dengan suhu 75 derajat selama 1 menit. Nah, jadi daging ayam itu udah dimasak dengan suhu tersebut. Terus kanetsu chauri. Nah, ini tuh produk yang udah bener-bener udah bersih, udah disterilisasikan dengan
Jiaeng sosang natrium. Contohnya sayur sarada. Di sini nggak dijelasin ya. Kayak hikanatsu cauri itu tanpa pemanasan gitu aja. Nah, tanpa pemanasan sendiri itu kan ada sayuran. Sterilisasi sayuran dengan 200 ppm selama berapa menit? 5. 5 menit. Kalau 100 ppm? 10. Hai, jadi tuh contohnya hikanatsu cauri. Terus cakuyoshite ita tebukuro ga yabureta toki ketika bolong, berlubang, sobek tebukuronya. Arusoku hino maritsuke sagyo shita atuni. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan memplating produk yang ada. Betsuno shakuhin no maritsuke sagyo hajimeru toki. Intinya kita memplating bahan baku atau makanan yang berbeda itu harus mengganti apron. Kalau kalian tanya soalnya seperti apa, di sini tuh soalnya nggak keluar. Tapi buat jaga-jaga aja kalian harus cukup paham poinnya aja. Yang namanya menangani bahan baku berbeda antara hewani sama tumbuhan. Terus yang poin kedua, ketika memegang dan baku tuh sama kontainer, pasti. Terus dari toilet, apapun dari toilet itu mencuci tangan, iya. Sumimasen. Mencuci tangan iya, terus mengganti tebukuro juga iya. Terus saking Zumi. Aduh, kok hilang. Coto. Bentar-bentar, kok hilang ya? Terus di sini saking Zumi. Jadi ketika kita menyentuh bahan baku yang udah disterilisasi, meskipun disterilisasi tanpa pemanasan maupun dengan pemanasan. Terus ketika tebukuro kita sobek udah pasti. Terus memplating produk makanan yang berbeda, udah cukup. Sugi, Sumimasen, Kak. Kak, Yang Niku boleh diulang nggak? Yang Niku Yasakana Ochorishita atau deh? oh ini. Heeh. Ini tuh ketika kita memasak sayuran ya. Memasak sayuran, terus kita juga memasak ikan-ikanan atau daging-dagingan. Itu kan udah berbeda bahan baku ya. Jadi niku sama sakana itu hewani. Sayuran itu tumbuhan. Itu kan udah berbeda bahan baku. Jadi kita harus mengganti tebukuronya. Contohnya gini, sakana sama niku yang apa ya? Misal saba, sake. Nah, itu kan getzario yang ini ya, mengandung alergi ya. Terus setelah memasak ini tadi, terus memasak sayuran. Itu kan udah berbeda. Bahan bakunya udah berbeda. Ini mengandung alergi, yang ini enggak. Jadi kita harus mengganti tebukuronya. Pada intinya, bahan baku yang enggak sama, itu harus ganti. Ketika mengganti atau mengubah bahan baku yang sedang dimasak, sedang diolah, sedang ditangani. Terus contohnya ya ini tadi, contohnya kita masak sayuran dan masak ikan-ikanan. Nah, tebukuronya, telenannya, hucunya itu harus dibedakan, nggak boleh disamakan. Tebukuronya juga harus diganti. Oh, Jadi pada intinya poinnya cuma perbedaan bahan baku itu pun harus mengganti tebukuro. Sugi, udah ya? Beneran aman nggak? aman. Aman. Hai, Duzo. Go Sagyoshaga Mamorana Kereban Naranai Koto.
Sagyo no mae ni sagyo te jumsho o mite doko de dona sagyo o suru no ka kuning shimasu. Kikai sochi kiguna doni yogorea ubiga naika o ka kuning shimasu. Sagyojo nakade nanika o tabetari nong dari siwa ikemasen. Tabako o sutewa ikemasen tangya suba o haite wa ikemasen. Shokuhin no chikaku de hana o kang dari seki o shitewa ikemasen. Kami no keame hana kuchi no mawari o sawatate de sagyo o shitewa ikemasen. Mo shisawa tatoki wa mo ichido te arai o suruka te bukuro o kokang shimasu. Sagyo fukude te o fute wa ikemasen. Sagyo joni wa sagyo tanke no nai mochi mono tokei. Sampai mana Senpai? Sampai sini aja, Oke. sampai dompet Saifu. Oh ya. Tokei masuto kon Saifu shashin tabako nado o mochikong dewa ikemasen. Jadi di sini penjelasan pekerjanya harus mematuhi. Poin pertama, sagyo no maini sebelum bekerja. Kita itu harus membaca sagyo tejunso. Supaya apa? Supaya kita tahu kerjaan kita itu di mana dan bagaimana. Kita harus mengkakunin. Misal gini, kita masuk pabrik, setiap hari tuh berbeda-beda, kayak kemarin nyelesain di gudang A, terus besok mungkin nyelesain di gudang C misalnya. Nah, itu kita harus baca dulu sagyo tejunso-nya. Hari ini kita ngapain? Kerja di mana? Kerjanya bagaimana? Kita kakunin. Suka okikai, sauchi kiguna doni yugureya, fubi ga naikao kakunin shimasu. Kita harus mengecek peralatan kita itu ada yang kotor atau ada yang menyimpang atau tidak. Fubi itu tidak normal atau cacat atau itsudatsu atau bermasalah misu atau trouble itu masih searah semua ya. Fubi, itsudatsu, torabure, misu itu searah semua. Kutubannya beda, artinya beda, tapi semua masih searah. Jadi pada intinya kita harus mengkakunin mesinnya, peralatannya itu aman atau tidak, kotor atau tidak. Terus poin kedua, sagyo no nakade nanikao tabetari. Di sini itu dimanapun berada ya yang namanya kerja itu kita nggak boleh makan minum, nggak boleh kerokok, nggak boleh tanya ini meludah ya. Tanya itu apa? Meludah. Dahak. Terus subao haetewa ikimasen, kita tidak boleh meludah. Terus di sini tuh kan ada sekyo shitewa ikimasen, tidak boleh batuk. Nah, bisa jadi nanti kalian dapat soal ini, tapi dalam bentuk gambar. Gambar orang batuk. Nah, di sini tuh cuma tulisan sekyo shitewa ikimasen. Gambar orang batuk itu mungkin soalnya kayak boleh kerja atau tidak, misal terus harus ngapain gitu. Pada intinya ya nggak boleh kerja, nggak boleh batuk di dalam. Atau sedang kerja intinya kita nggak boleh batuk. Terus poin ketiga, kami no kea mehana kuchino mawario sawata tede sagyo shitewa ikemasen. Kalau kita memegang dengan tangan sekitar mulut, hidung, mata, terus rambut, kita harus mencuci tangan lagi. Terus mengganti tebukurunya. Terus poin keempat, sagyo fukude teo fuitewa ikimasen. Kita tidak boleh ngelap tangan kita ke seragam kerja. Nah, poin terakhir, sagyo jo ni wa sagyo ni kan keno nai.
mochimono. Nah, ini yang tadi. Jadi kita masuk pabrik itu tidak boleh membawa apapun. Kanke itu hubungannya. Jadi barang-barang kita, mochimono barang kita yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu tidak boleh dibawa. Balik lagi kayak yang tadi, Sagyofuku, apapun tidak boleh dibawa kecuali seragam kerja. Sugi Joto. Amelia, Iya, Pai. Dozo yang ini ya. Ini sampai sini. Sagyojo ni wa Hochikizu no Hairiya Kuripu ga Suita Shorui Pitsuya Shapupen o Mochikonde wa ikemasen. Hochikizu no Hairiya Kuripu Pitsuya Shapupen no Oreta Singga Ibutsu Kongyu no Gen ini Narukara des. Ni oiwa Kigayo ing dewa arimasen ga Sokuhin ni oiga Sukuto Hinshitsu ni warui eigyo ga dekimasu. Kono tame Kousui nado Suyoi ni oiga Surumono mo Sagyojo ni mochikonde wa ikemasen. Kousui o sukete iruto genzai ryo ya sokuhin no hinshitsu ga warukunate itemo kiga sukanai koto ga arunode kousui no shio o shite iru sokuhin seizogyo mo arimasu. Hai, di sini balik ya yang pertama tadi. Intinya apapun itu, kotoba apapun, asing atau tidak, itu tidak boleh dibawa ke dalam pabrik. Jadi kalau kalian nggak hafal semua ini, kayak Hochikisu itu apa, Hariya Kuripu itu apa, terus patahan pensil ini apa, kalian nggak tahu kotobanya, nggak tahu intinya benar-benar asing, nggak ngerti katakananya, udah nggak penting itu. Yang kalian pahami cukup tadi Sagyofuku, Tebukuro, apron, apa tadi, Baushi, hairnet, semua itu tadi yang harus dibawa, kecuali itu tidak boleh. Tanpa terkecuali, cuman kacamata doang yang boleh. Terus ini tentang kioi, bau. Kioi wa sagyo. Kigai yoin dewa arimasen enggak. Jadi bau itu bukan faktor bahaya ya. Tetapi sokuhini ni oi ga sukuto hinshitsu ni warui eikyo ga dekimasu. Jadi berdampak ke hinshitsu, ke kualitas produk yang telah kita buat itu menjadi buruk. Konotame kausui nado suyoi ni oi ga surumono mo sagyujo ni mochikun dewa ikimasen. Jadi kita tidak boleh menggunakan kausui. Kausui itu parfum. Karena apa? Ya memang tidak akan mengakibatkan faktor bahaya, tetapi akan mengakibatkan hinshitsunya menjadi buruk. Terus kalau baunya itu menyengat, pekerja yang lain itu tidak bisa konsentrasi karena bau tersebut. Bisa jadi kayak mungkin ya bagimu parfummu itu wangi, tapi belum tentu dengan orang lain. Bisa juga enak buat orang lain. Nah, orang tersebut yang enak sama baunya itu nggak bisa berhati-hati kerjanya, nggak bisa tenang. Yang ini,
Kiga sukanai koto ga aru no de. Dia pekerja lain tuh nggak bisa tenang, nggak bisa nyaman, nggak bisa fokus. Karena apa? Ada bau parfum. Kausui no shiyo kinshi shite iru sakuhin seijoko jumo arimasu. Jadi parfum itu juga larangan. Memang bukan faktor bahaya, tapi akan mengakibatkan kualitasnya buruk dan membuat tidak berhati-hati dalam bekerja. Kayak yang tadi maksudnya kayak enek, terus pekerjanya kayak enggak fokus. Di kausui nanti keluar ya. Jadi pahaminya gimana? Kausui bukan kigayoin. Kausui mengakibatkan hinshitsuni warui. Terus kaushi mengakibatkan kiga sukanai kotoga arunude. Terus sok kausui itu termasuk larangan penggunaan. Ya, tidak boleh. Sugi Shokin Seijokojo sampai titik bawah. Sokuhin Seijokojo ni yotewa Poketo no nai Sagyo fuku o kiru koto ni shite imasu. Kore wa Sagyo de sukawanai mono o Sagyo saga ito teki ni Sagyojo ni mochikomanai yo ni suru tame desu. Sagyo ga tadashiku warete iru koto kakunin suru tame. Sagyojo no deiri o iroku shitari. Sagyojo no deiri guchi ya shouko ni kamera o oite iru kojo mo arimasu. Di sini itu penjelasan tentang CCTV atau kamera. Kenapa diletakkan kamera di gudang, di pintu keluar masuk pabrik? Untuk mencatat keluar masuknya pabrik. Untuk mengkakunin pekerjanya itu menggunakan seragam kerja dengan baik atau tidak. Maksudnya gini, seragamnya itu ada poketonya atau tidak, ada botannya atau tidak. Itu bisa ya, bisa buat ngecek itu. Jadi nanti ada soal tentang kamera, yaitu tadi fungsinya dipasang untuk mengkakunin sagyo pekerjanya itu dilakukan dengan benar. Tuh fungsi kamera. Contohnya mengecek pekerjanya itu sagyo fukunya itu ada kantongnya atau tidak, botannya atau tidak, terus menggunakan hairnet atau tidak. Nah, fungsinya itu. Jadi keluar ya untuk kamera. Sugi yang genzario sakuhin esekandi. Duzo. Genzei ryo sokuhin no ensekangri. Rangzeng de hinshitsu no yoi sokuhin o sukuru tame ni wa angzeng de hinshitsu no yoi genzei ryo o sukau koto to tadashiku seizo hou hou o kangri suru koto ga taisetsu desu. Sampai bawah, Pai. Hai, sampai sini. Sampai mana? Baik. Si Mas. Genzei ryo no uke ire hokang. Genzei ryo no uke ire. Genzei ryo o gaibukara. Uke ire ru toki wa chumon shita shourui to todoita genzei ryo o terasiawasete tadashi genzei ryo ga todoite iru ga douka o kakunin uke ire kensato imasu. Hai, penjelasan. Yang tadi gue sudah.
terus memanajemen kebersihan peralatan. Terus yang ketiga, memanajemen kebersihan pekerjanya. Sekarang, penjelasan memanajemen kebersihan produknya. Nah, semua itu kan miliknya Ipang Sekanti. Sudah dijabarin satu-satu. Ini yang terakhir. Genzari no ukiri. Hokang atau hozong. Menyimpan. Terus menerima bahan baku. Genzario no ukiri. Penerimaan bahan baku. Genzario. Oh, gai bukara ukei. Re tokiwa. Oke, reru tokiwa. Ketika kita menerima Genzario dari luar, dari bagian luar pabrik misalnya, atau dari bagian luar gudang. Cuma sita surui todoita Genzario terasi awasite. Kita cocokkan dokumen yang telah kita pesan itu sesuai atau tidak, klop atau tidak, terasi awasite. Jadi ini tuh kayak sistem COD. Kita pesan, terus setelah barang datang kita kakunin. Sudah klop atau tidak? Sudah sama yang kita pesan atau tidak? Tadashi Genzari ga todoite iru kadukao kakunin. Nah, pengecekan bahan baku dengan benar itu disebut ukiri kensa. Kensa itu ngecek ya, pengecekan penerimaan. Kensa nanti dipakai juga kotobanya di halaman nanti 37. Jadi kalau ada pertanyaan tentang Genzari no ukiri, jawabannya di mana? Ya, ketika kita menerima dari luar, kita harus mengecek, mengkakunin sesuai yang kita pesan atau tidak, cuma sita, surui. Itu. Jadi ya udah sih kayak kita beli COD terus diaplikasikan ada ya apa yang kita pesan. Nah, barangnya tuh datang. Ya udah kita kakunin, udah bener atau tidak sama pesanan kita cek. Nah, itu disebut ukiri kensa. Kalau kita namanya tuh unboxing barang. Nah, tapi di sini disebut ukiri kensa. Genzari no mitame ya ni oi kikaku saizu ya irizu hauso jotai kigeng hozong hoho no hyoji. Hin ong nado kakunin shimasu. Kita harus mengecek suhu barangnya, terus label cara penyimpanannya, terus kigeng itu kayak masanya, hauso jota itu kondisi pengemasannya, kakak iki kaku itu kayak standar ukurannya sama jumlahnya, semua itu dicek. Jadi Genzari no ukiri itu apa? Artinya kita mengecek bahan yang datang itu sesuai yang kita pesan atau tidak, cuma sita. Terus kita cek juga kayak baunya, ukurannya, jumlahnya, kondisi penyimpanannya. Semua itu sudah dikakunin, ada masalah atau tidak. Fuhai shite irumono ya. Nah, ini misal nih. Misal kalau ada fuhai shite irumono itu sesuatu yang rusak, yang sobek. Maksudnya sesuatu yang robek itu barang yang kita pesan, itu kita cek sobek atau tidak. Terus kayak yaburete iru, sobek atau tidak. Sama fuha itu busuk ya. Fuha itu busuk kayak kita pesan tomat di Shopee terus datang kita cek sama orderan kita di Shopee di aplikasinya. Terus kita cek ini langsung kondisi barangnya tuh bau atau tidak. Terus kayak rusak atau tidak. Semua itu kita cek. Sohiki genga sugite irumono. Kalau melebihi sohiki geng. Hozong hoho ga teki setsu nai mono wa ukire wa ikimasen. Jadi pada intinya setelah kita melakukan pengecekan barang COD terus tidak sesuai, entah ada yang rusak atau bolong atau seperti apa, jangan diterima. Kita retur. Tapi karena di sini itu pekerjaan, jadi
setelah jangan diterima, laporkan ke leader kita sodang. Ini di handping, di retur sama kokang. Diganti. Masih sama ya kalimatnya ya. Jadi pada intinya, Genzari no Ukere itu tentang pengecekan jenisnya itu udah sesuai sama yang kita pesan atau tidak. Terus kayak kita pastikan kayak bau, kondisi penyimpanan, dan lain-lainnya itu aneh atau tidak. Terus semisal kita nerima bahannya itu ada satu yang cacat atau sobek. Nah, kita laporkan ke Sekininsa supaya di handpin, diretur, diganti. Oke, Kensa suruh koto ni natte iru Genzari wa. Kensa ni kau kaku sita koto kakurin site ukere mas. Menerima pengecekan setelah lulus dari pengecekan. Maksudnya ini menerima terus kita mengkonfirmasi setelah lulus dari pengecekannya dari Kensa baru kita terima bahan bakunya. Rezo reto de ozonga hitsu yo na Genzari yo ukeru toki wa nagai jikang sitsu ong ni okanayo ni shimasu. Dah semua pada intinya disimpan di suhu yang telah ditentukan, ada tempatnya masing-masing, jangan dibiarkan di suhu ruangan terlalu lama. Itu akan mengakibatkan kualitasnya buruk. Contohnya ada di Hisutamin. Dia dapat ikan tidak segera didinginkan, akhirnya kondisinya buruk terus terdapat Hisutamin. Kecelakaan, keracunan. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kita tanya jawab dulu karena untuk materi tak akhirin sampai sini, besok kita lanjut halaman 29-nya. Nah, di sini kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dulu. Karena nanti kalau sekarang udah berasa paham, katanya, kalau udah habis sesi ini, setiap anak kan ini ya, kayak ngebaca terus ngejelasin sesuai pemahamannya. Sesuai yang di ngertiin masing-masingnya. Sesuai bahasa masing-masing. Pai, Hah? Tekisetsu itu apa? Tekisatsu itu kayak teki-teki sama. Oh, Jadi kayak berangsur-angsur kayak taat gitu loh. Mana sih Tekisatsu? Oh, ini yang Tekisatsu. ini yang Hozong Hoho, Hmm. enggak Hmm. Tekisetsu. Nah itu. Hozong Hoho Hmm. itu cara penyimpanan. Cara penyimpanannya. Hozong itu penyimpanan, Hokang itu sama ya. Cara penyimpanannya itu eh sudah gimana ya? Sudah benar atau tidak? Sudah teratur atau taat atau tidak gitu. Kalau tidak Tekisatsu ini kan ada denai, ada nai. Kalau nggak benar, jangan diterima gitu. Laporkan ke Sekininsa dan laporkan ke Sekininsa itu nggak harus Hokoku. Renraku bisa, Kakunin bisa, Yobimas bisa. Terus untuk handpin itu pahamin ya, handpin itu retur, kokang mengganti. Ada yang ditanyain lagi lainnya? Udah aman kah?